Ya, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Aldi, salah satu mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Sekarang kita akan membahas mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat, dan ini merupakan lanjutan dari materi di video sebelumnya yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, silakan like, komen, dan subscribe video ini serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari saya. Baik, saat ini kita akan melanjutkan materi kemarin yang mana sekarang kita akan masuk ke poin C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Suluh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut ini. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dan berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peran sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kemakmuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki akar yang kuat dalam historis kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadiri suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen para penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial serta pada pemulihan hak-hak asasi manusia dalam suasana keluarga kebangsaan Indonesia. Kemudian kita masuk ke poin 3, sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Jika di tanah dan air yang kurang lebih sama, nenek moyang bangsa Indonesia pernah menorehkan tinta keemasannya, maka tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak mengukir kegemilangannya. Poin 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, negeri di Sumatera Barat
banjir di Bali, dan lain sebagainya. Tan Malaka mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Kemudian, Hatta menambahkan ada dua anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tantrem Kerta Raharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa Indonesia telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Dan kita akan masuk ke poin 2, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal, yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius karena perkembangan kepercayaan yang ada di masyarakat sejak animisme, dinamisme, politeisme hingga monoteis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Notonegoro merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Notonegoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal, dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan Notonegoro dalam bentuk piramida yang bertingkat 5. Sila ketuhanan yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai alas piramida perumusan hierarkis. Piramida itu dapat digambarkan sebagai berikut ini. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia yang dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Kemudian menjiwai dan meliputi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi atau mengisi dapat digambarkan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berkebutuhan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia adalah sila persatuan yang berkebutuhan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berkebutuhan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berkebutuhan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video saya ini, dan nantikan video saya selanjutnya. See you next time.